Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Dian Oktaviani dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang asam nukleat. Asam nukleat adalah biopolimer dengan bobot molekul tertinggi yang terdiri dari unit monomernya, yaitu mononukleotida. Asam nukleat ditemukan di semua sel hidup dan berperan dalam penyimpanan dan transfer informasi genetik, serta dalam sintesis protein yang khas untuk setiap sel. Nah, jika unit pembangunnya adalah deoksiribonukleat, maka disebut sebagai asam deoksiribonukleat atau DNA. Sedangkan jika terdiri dari ribonukleotida disebut asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat juga merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari banyak nukleotida. Jika nukleotida mengandung ribosa, maka asam nukleat yang terbentuk adalah RNA yang berperan dalam sintesis protein. Sedangkan jika nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terbentuk adalah DNA yang merupakan komponen utama inti sel. Dalam asam nukleat terdapat 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin, adenin dan guanin, dan 2 pirimidin, sitomin dan urasil dalam RNA. Kemudian ada sitosin dan timin dalam DNA. Asam nukleat terdapat dalam jaringan tubuh dalam bentuk nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dan protein untuk memperoleh asam nukleat dari jaringan tersebut. Dapat dilakukan ekstraksi terlebih dahulu menggunakan larutan garam IM. Setelah nukleoprotein larut, asam nukleat dapat diuraikan atau dipecah menjadi protein-protein dalam asam nukleat dengan penambahan asam lemah atau alkali secara hati-hati, atau dengan penambahan NaCl hingga jenuh untuk mengendapkan protein. Selanjutnya adalah jenis asam nukleat dalam sel. Ada 2 jenis asam nukleat dalam sel, yaitu DNA dan RNA. Deoksiribonukleik acid atau DNA merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida, yang masing-masingnya itu tersusun dari 1 basa, 1 gula, dan 1 gugus fosfat. Francis Crick dan James Watson itu menemukan model molekul DNA sebagai suatu struktur heliks beruntai ganda, atau yang lebih dikenal dengan heliks ganda Watson-Crick. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang dengan susunan rangkap, membentuk DNA heliks ganda dan bergilir ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu yang pertama gula 5 karbon atau 2 metasentris akrosentris submetasentris telosentris deoksiribosa, yang kedua basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin dilambangkan dengan A dan guanin dilambangkan dengan G, golongan pirimidin yaitu sitosin dilambangkan dengan C dan timin dilambangkan dengan T, dan yang terakhir adalah gugus fosfat. Basa pada molekul DNA membawa informasi genetik, sedangkan gula dan gugus fosfat mempunyai peranan struktural. Gula dalam deoksiribonukleotida merupakan deoksiribosa. Awalan deoksi itu menunjukkan bahwa gula ini kekurangan 1 atom oksigen yang ada pada ribosa atau senyawa induknya. Basa nitrogen merupakan derivat purin dan pirimidin. Purin dalam DNA adalah adenin dan guanin, serta pirimidinnya adalah timin dan sitosin tadi. Nah, yang bersifat tetap di sepanjang molekul itu terdiri dari deoksiribosa yang berikatan dengan gugus-gugus fosfat, khususnya 3 hidroksil pada bagian gula sebuah deoksiribonukleotida disambungkan pada 5 hidroksil gula yang berdekatan melalui jembatan fosfodiester. Bagian yang bervariasi pada DNA adalah urutan keempatnya, yaitu macam basa A, G, C, dan T. Unit-unit nukleotida tersebut dinamakan deoksidenilat, deoksiguanilat, deoksisitidilat, dan deoksisitimidilat. Asam nukleat yang kedua adalah ribonukleik acid atau RNA. Seperti halnya DNA, RNA merupakan polimer panjang yang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida-nukleotida, di mana ia bersambung dengan ikatan 3,5 fosfodiester. Sebagaimana terbaca dari namanya, unit gula-gula dalam RNA berupa ribosa bukan deoksiribosa.
Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat dalam deoksiribosa. Perbedaan yang lain ialah bahwa salah satu keempat basa utama dalam RNA adalah urasil atau yang dilambangkan dengan U yang menggantikan timin. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. RNA itu terbagi menjadi dua, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik adalah RNA yang berperan dalam pewarisan sifat. RNA genetik hanya terdapat pada virus RNA. RNA genetik terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun secara antiparalel. RNA non-genetik adalah RNA yang tidak berperan dalam pewarisan sifat. RNA non-genetik terdapat pada semua organisme, baik prokariot maupun eukariot. RNA non-genetik terdiri dari 3 jenis, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA atau messenger RNA adalah jenis RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. mRNA merupakan jenis RNA yang paling banyak dijumpai dalam sel. mRNA juga memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik dari DNA ke ribosom serta menjadi cetakan untuk sintesis protein. tRNA atau transfer RNA adalah jenis RNA yang membawa asam amino ke ribosom. tRNA berperan dalam proses translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik menjadi protein. tRNA memiliki fungsi untuk mengikat asam amino sesuai dengan kode genetik, membawa asam amino ke ribosom. Selanjutnya adalah rRNA atau ribosomal RNA, adalah jenis RNA yang menyusun ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berperan dalam sintesis protein. rRNA memiliki fungsi sebagai mengatur proses sintesis protein serta menjadi tempat terjadinya sintesis protein. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pewarisan sifat dari asam nukleat. Nah, suatu sel individu yang normal diperlukan penggunaan informasi genetik yang terkandung dalam DNA untuk mengarahkan biosintesis dari protein enzim. Kedua hal ini menentukan peranan bahan genetik dalam sel dan menimbulkan dogma pusat genetik molekular. Nah, pendapat ini merupakan garis besar mengenai peranan DNA dan RNA pada pewaris informasi genetik dari satu bentuk simpanan menjadi struktur primer akhir dari suatu molekul protein. Nah, ada 3 proses utama pada proses ini. Yang pertama itu ada replikasi. Replikasi adalah proses pengganaan DNA. Replikasi DNA terjadi sebelum sel membelah diri. Proses replikasi DNA dimulai dengan pemisahan 2 rantai DNA. Setiap rantai DNA kemudian berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk rantai DNA baru. Proses replikasi DNA melibatkan enzim DNA polymers. Enzim ini menambahkan basa nitrogen baru ke rantai DNA baru sesuai dengan urutan basa nitrogen pada rantai DNA cetakan. Lalu yang kedua ada transkripsi. Nah, transkripsi adalah proses sintesis RNA dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam inti sel. Proses ini dimulai dengan menempelkan RNA polymers pada DNA cetakan. RNA polymers kemudian bergerak sepanjang DNA cetakan dan menambahkan nukleotida RNA baru sesuai dengan urutan basa nitrogen pada DNA cetakan. Proses ini menghasilkan mRNA. Nah, rRNA ini adalah RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Lalu yang ketiga ada translasi. Nah, ini adalah proses sintesis protein dari mRNA. Nah, proses ini terjadi di ribosom. Proses ini dimulai dengan penempelan mRNA ke ribosom. Ribosom kemudian bergerak sepanjang mRNA dan menerjemahkan urutan basa nitrogen mRNA menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino ini kemudian membentuk protein. Protein adalah molekul yang berperan dalam berbagai fungsi sel seperti metabolisme, struktur, dan pergerakan.
Protein inilah yang akan menentukan sifat-sifat keturunannya. Itu ada perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi DNA dan RNA ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama itu pada letaknya. Jadi untuk DNA letaknya itu berada pada inti sel, sedangkan RNA itu berada pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Selanjutnya itu perbedaan pada bentuk. Nah, kalau DNA itu bentuknya pita spiral ganda, sedangkan RNA ini pita tunggal. Nah, selanjutnya itu perbedaannya berada pada komponen gulanya. Nah, untuk DNA dia itu deoksiribosa. Nah, sedangkan RNA ini adalah ribosa. Lalu selanjutnya perbedaan pada ukuran. Kalau ukuran dari DNA itu sangat panjang, sedangkan untuk RNA itu pendek. Lalu selanjutnya itu basa nitrogen. Nah, kalau untuk DNA urinnya itu ada adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Lalu selanjutnya itu untuk RNA itu purinnya itu ada adenin, guanin, dan pirimidinnya itu sitosin dan urasil. Nah, lalu perbedaannya ada pada kadar. Jadi kalau DNA itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA itu berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Lalu yang terakhir itu ada pada fungsinya. Jadi kalau DNA itu fungsinya mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA itu sebagai sintesis protein saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan asam nukleat. Jadi, pencernaan asam nukleat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pencernaan ekstraseluler asam nukleat, dan yang kedua itu pencernaan intraseluler asam nukleat. Nah, yang pertama pencernaan ekstraseluler asam nukleat. Jadi pencernaan ini tuh terjadi dalam saluran pencernaan. Nah, asam nukleat yang terdapat dalam makanan seperti daging, ikan, telur, dan susu akan dicerna oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan usus halus. Enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pencernaan ekstraseluler asam nukleat ini adalah nukleotida fosfatase dan nukleosidase. Nukleotida fosfatase ini memecah ikatan fosfat pada nukleotida sehingga menghasilkan nukleosida. Kemudian nukleosida ini akan dipecah oleh nukleosidase menjadi basa nitrogen, gula, dan fosfat. Nah, basa nitrogen, gula, dan fosfat ini tuh kemudian diserap oleh usus halus dan digunakan untuk keperluan tubuh seperti sintesis protein dan asam nukleat yang baru. Selanjutnya, yang kedua itu ada pencernaan intraseluler asam nukleat. Jadi, pencernaan ini tuh terjadi di dalam sel. Nah, asam nukleat yang terdapat di dalam sel ini seperti DNA dan RNA akan dicerna oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Nah, enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pencernaan ini tuh adalah DNase dan RNase. Nah, DNase ini akan memecah DNA menjadi nukleotida, sedangkan RNase akan memecah RNA menjadi nukleotida. Nah, nukleotida yang dihasilkan dari pencernaan intraseluler asam nukleat kemudian digunakan untuk berbagai keperluan sel seperti replikasi DNA, sintesis protein, dan perbaikan DNA.